Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bahas Pancasila digabungkan dengan nuansa Ramadan dan mudik lebaran. Kalau ditanya Pancasila, hari lahir Pancasila, semua bisa jawab karena bisa lihat di Google. Kalau ditanya 5 sila dalam Pancasila, semua bisa, anggap begitu ya, bisa lihat di Google. Ya. Dan banyak arti di dalam Pancasila dicari di Google. Sidang BPUPKI, sidang PPKI, dulu ketika Pancasila dicetuskan, kita bisa lihat di Google. Ada Mbah Google. Coba saya tafsirkan yang tidak ada di Google. Unik ketika saya menafsirkan yang tidak ada di Google. Kalau ada di Google, dianggap saya baca dulu. Atau nggak masalah baca dulu. Baca dulu juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi mungkin ini cara saya. Karena saya juga sedang menggali Pancasila. Pancasila bisa didefinisikan, bisa diartikan, bisa ditafsirkan ragam. Bisa ragam. Beda-beda tergantung kemampuan diri. Interpersonal skill. Bagaimana menerjemahkan dan mengartikan, menafsirkan Pancasila. Karena kata Pak Mahfud MD juga nggak ada penafsiran yang baku khusus tentang Pancasila. Makanya kan Pancasila itu selalu ditafsirkan sendiri dan bahkan selalu dipakai untuk menjatuhkan para pemimpin katanya. Ada di sebuah ILC itu selalu pakai jatuhkan para pemimpin. Itu teknik-teknik politiknya. Ini kembali lagi, kita tidak membahas itu. Pancasila di dalam mudik lebaran, di dalam Ramadan. Ini yang kita punya versi mengartikan. Tapi yakin ya, versi saya juga tidak bertabrakan, karena saya juga dosen Pancasila, dosen kewarganegaraan, dosen hukum tata negara, ya. Walaupun dosennya masih ya sedang belajar terus. Mudik lebaran, dilarang mudik lebaran oleh presiden misalkan. Warga masyarakat mudik lebaran. Kenapa sih mesti mudik lebaran? Karena habis Ramadan. Kenapa sih mesti ada Ramadan? Karena dia puasa. Kenapa sih mesti puasa? Karena dia perintah agama. Artinya ketuhanan yang Maha Esa. Mereka hidup beragama. Inilah Indonesia. Yang beragama silakan tinggal di Indonesia. Karena itulah ketuhanan yang Maha Esa. Gampang kan? Ringan-ringan saja. Ya. Saling menghargai di situ. Mudik lebaran terus dilarang oleh pemerintah. Kecewa? Jangan ya, jangan. Karena lebaran zaman sekarang itu bisa melalui Zoom, medsos digital, voice note, WhatsApp, FB, Messenger. Kumpul banyak juga sekarang. Hati-hati, nggak boleh ngumpul keluarga besar di daerah anu. Dulu saya kalau ke Tasik tuh ngumpul daerah anu sekian ratus. Jangan. Orang dari kota datang membawa penyakitan tuh di kampung tuh. Hati-hati, itu semua harus dihindar. Makanya pemerintah melarang. Kita artikan ketuhanan yang Maha Esa. Saking sayangnya pemerintah juga melarang pulang, bisa berpenyakit. Nanti menyebar penyakitnya kalaupun ada yang berpenyakit dari sini. Itu kan, karena rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan itu ketuhanan yang Maha Esa juga. Ya, sama-sama menghargai orang beragama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sok nanti nomor 2. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sambungkan bulan Ramadan dan Lebaran ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang Islam lebaran mudik, di situ di daerahnya banyak juga bukan orang Islam.
menyebarkan kepada mereka kalaupun ada yang berpenyakit, atau sebaliknya kita tidak berpenyakit, di sana ada orang berpenyakit, atau ada orang di luar agama datang ke sana, luar agama Islam datang ke sana, akhirnya di-cut di situ. Kemanusiaan yang adil dan ada peradaban, kemanusiaan, banyaklah arti sana. Silakan aja diartikan sesuai kemampuan. Ya, Pancasila itu. Ya, nggak usah ribet-ribet mengartikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila itu harus diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena digali dari bangsa Ibu Pertiwi ini, dari bangsa yang heterogen, beda agama, beda suku, beda budaya, beda pulau, beda kulit, beda. Diciptakanlah Pancasila dari perbedaan dan untuk bangsa yang berbeda-beda, sehingga mereka rukun dan damai di dalam sistem yang dibuat oleh Pancasila, yang Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya, persatuan Indonesia, rasa kebersamaan. Ayo kita bersatu. Sunda, Batak, Jawa, Ambon, NTT, Bali, beda agama, Kristen, Hindu, Buddha, semua. Jangan ganggu Bapak dulu ya, Bapak lagi acara. Ya. Itu kita harus bersatu di dalam sebuah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya persatuan Indonesia. Artinya gabungkan dengan sila ketiga di dalam Pancasila. Persatuan Indonesia. Gampang kan? Gampang. Yang terjangkau, yang terukur oleh pemikiran kita. Sehebat apapun saya berbicara Pancasila, dari membaca Google, dari membaca buku, dari membaca apa-apa, diterapkan kepada masyarakat yang ilmunya heterogen, yang ilmunya berbeda-beda, dalam penangkapan ilmunya berbeda-beda tentang Pancasila, blank. Pakailah saya bahasa rakyat, pakailah saya bahasa biasa, pakailah bahasa saya yang bisa dikompilasi oleh semua latar belakang basic kemampuan ilmu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sok ngerti kena kumaha, bisa saling mengartikan, penting untung salah ngerti kena. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah, disampaikan, disosialisasikan oleh pemerintah, diwakili oleh pemerintah, ya, tidak sekehendak sendiri. Demokrasi boleh beda pendapat, tapi ketika sebuah diputuskan dalam sebuah keputusan diikuti, itulah demokrasi. Bermusyawarah, hukum tertinggi itu adalah musyawarah. Musyawarah mufakat itulah hukum tertinggi. Ketika sudah damai, ketika sudah deal, ketika sudah clear, ketika sudah pada akur, ketika sudah pada kondusif, sejahtera, bisa makan, kayaknya hukum tidak terlalu berarti itu. Ya, karena hukum tertinggi adalah musyawarah mufakat. Makanya tuh di dalam aturan-aturan sama sekarang tuh di partai politik nggak ada lagi tuh voting tuh, nggak ada lagi voting tuh. Sekarang musyawarah mufakat. Cuma di DPRD masih ada voting. Ya, voting itu kan ada yang kalah, ada yang menang, ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Ke depan harus musyawarah mufakat, mesti begitu mestinya kalau mau damai, ya. Oke, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Di saat lebaran di luar agama Islam, dijaga, diaturan, diketat, dibantu, dihargai. Adil. Di saat sekarang lebaran agama Islam, saat Ramadan, dijaga juga, dikawal juga, diatur juga, hadir semua. Keadilan, itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial, gampang kan nyebut sosial tuh. Zakat sosial, sedekah sosial, mere ilmu, membahas, mengkaji
sosial. Menyelamatkan sahabat, kawan, sosial. Gampang, yang mudah-mudah aja kita tebak. Begitulah sahabat-sahabat ya. Mohon maaf, ini saya hanya dari sisi itu yang bisa saya tafsirkan. Sekali lagi mohon maaf, barangkali ada hal yang kurang berkenan. Ya, ini sebuah pancingan saja. Ketika ada berbeda pendapat, silahkan komen ya di channel Ceragun ini. Ya, karena ini saya anggap bermanfaat. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Ahmad Gunawan manusia biasa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Ikan sepat, ikan gabus, cepat, bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.